Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dinil. Alhamdulillah anak-anak, kita masih bisa berjumpa kembali ya, meskipun masih melalui video ya. Semoga kalian tidak bosan dan tetap semangat dalam belajar. Bapak doakan kalian menjadi anak soleh-solehah ya. Nah, kalau kemarin kita sudah menulis ya surat Al-Fil ya. Iya. Nah, kemudian juga sudah membacanya, menghafalkannya. Nah, di sini di season akhirnya ada hikmah ya. Nah, kalian nggak perlu dihafalkan, cukup dibaca saja. Bapak dulu yang baca ya. Nah, ini bukan ayat Al-Quran, melainkan adalah hadis Nabi ya, yang bunyinya asra bi'abdi laila. Ya, Bapak nggak bisa ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Kemudian panjang pendeknya, tajwidnya itu semuanya bagus, tartil ya. Maka nanti akan ditemani oleh malaikat. Waladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'na'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajroni ya. Sedangkan yang membaca Al-Qur'an namun dia tidak tepat dalam membacanya ya, panjang pendeknya ada yang aja yang salah ya. Kemudian mengalami kesulitan dia dalam membaca Al-Qur'annya ya. Matanya udah udah nggak jelas, udah rabun, tapi dia pengen membaca Al-Qur'an ya. Kata Nabi, maka pahalanya bagi orang tersebut ya, sudah bersusah payah meskipun tidak benar bacanya, dia tetap mendapat pahala, yaitu 2 pahala tuh ya. Tuh, salah aja diberi pahala, apalagi kalau benar dan bagus. Nah, itu anak-anak ya. Sedangkan Nabi berkata ya, barang siapa yang hafal Al-Quran bagus makhraj tajwidnya, maka dijamin masuk surga ya. Haram jasadnya masuk neraka ya. Jadi orang-orang yang hafid Quran, tahu hafal Al-Quran itu ya, tahfidz Quran itu tidak akan menemui neraka. Karena apa? Karena orang yang hafal Al-Quran itu ibaratnya Al-Quran berjalan. Makanya ada kata teman Bapak, kalau orang yang hafid di Quran itu selalu mempunyai wudu, udah batal kan nanti wudu lagi. Pak, nanti kalau nggak kerja dong Pak? Ya bukan begitu, artinya dia itu selalu menjaga kesuciannya. Kalau di saat dia batal wudu, maka kalau memang tidak bisa wudu maka tayamum. Jadi selalu suci. Nah, seperti itu ya anak-anak. Itu pelajaran yang lalu ya. Nah, ini baca-baca aja. Kita sekarang hari ini yang minggu keempat, yaitu menginjak ke materi yang ketujuh, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Nah, ada yang pernah melihat malaikat? Oh iya, malaikat tentu tidak bisa terlihat kecuali kalau memang Allah menghendaki ya, paling dalam mimpi ya. Siapa yang pernah mimpi ketemu malaikat? Pernah? Hebat ya, Bapak juga pernah ya. Nah, jadi ciri-ciri orang yang mulia adalah pernah bertemu dalam mimpinya sekalipun ya, hanya mimpi bertemu dengan malaikat dan Nabi Allah ya. Barang siapa dalam mimpinya pernah bertemu dengan Nabi Allah dan malaikat Allah ya, sekalipun hanya mimpi, dan kita dalam keadaan suci, artinya dalam tidurnya itu kalau yang dewasa tidak mimpi basah ya. Kemudian mau tidurnya mau bobonya itu wudu dulu ya.
atau setelah sholat ya, kemudian wudhu, masih punya wudhu, kemudian tidur, kemudian bertemu dengan Nabi ya, Nabi Muhammad atau Nabi siapa saja, dan ya tapi yang jelas bukan Nabi palsu ya. Nabi Muhammad atau Nabi Adam atau Nabi Ibrahim atau Nabi siapapun dari 25 Nabi itu salah satunya, kemudian bertemu juga dengan malaikat, maka itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah ya. Oke ya. Nah, di sini ada bacaan Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, ini penggalan ayat ini adalah salah satu potongan dari rukun iman ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan malaikatnya ya, intinya beriman kepada rukun iman yang 6 ya, maka orang tersebut adalah termasuk orang Islam ya. Nah, di sini di dalam rukun iman itu yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an ini ya, potongan ayat ini, bahwasanya selain kita beriman kepada Allah, juga kita itu beriman kepada malaikat-malaikatnya. Artinya bukan kita menyembah malaikat, melainkan kita percaya bahwasanya malaikat itu benar-benar ada ya. Mana buktinya kalau malaikat ada ya Pak? Nah, kalau memang benar-benar malaikat ada, kita bisa buktikan. Benar Pak, bisa kelihatan. Nah, bukan kelihatan, maksudnya kita bisa membuktikan. Mana buktinya malaikat ada? Nah, di tempat kita pernah ada yang meninggal kan? Ya banyak lah Pak. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwasanya malaikat maut itu ada. Kok begitu sih Pak? Tuh nggak pakai malaikat juga Allah juga bisa matiin orang Pak. Ya, kalau mamanya kita beriman, percaya malaikat Allah itu ada, berarti secara tidak langsung kalau kita melihat orang meninggal dunia, bahwasanya malaikat maut ya, malaikat maut, siapa nama malaikat penjemput nyawa? Nah, lupa kan tuh, makanya dibaca kembali ya. Ya. Malaikat penjemput nyawa itu hadir saat orang akan meninggal dunia, gitu ya. Nah, nanti pun kalau kita akan saat meninggal dunia ya, detik-detik meninggal dunia, kita akan melihat malaikat tersebut. Serem ya Pak. Ya, serem bagi orang yang gak pernah sholat, serem bagi orang yang suka berbohong pada orang tua ya. Nggak kok Pak, nggak bohong. Iya ya. Maksudnya kalau kita berbuat baik apapun itu ya, maka malaikat maut itu datangnya kepada kita akan tersenyum ya. Berbeda kalau orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji ya, nggak pernah puasa Ramadan ya, maka malaikat maut itu pas saat datang ke kita nanti itu akan seperti orang yang merah semuanya, mukanya marah ya. Nah, seperti tidak menyeramkan. Nah, mau kamu seperti itu? Iya, tentunya tidak mau ya. Makanya kita harus laksanakan sholat, mengaji ya, nah zakat, ataupun kita akan tunaikan semua rukun iman dan rukun Islam ya. Nah, jadi beriman kepada malaikat Allah itu caranya ya anak-anak, kita diantaranya tadi ya, kalau melihat orang yang sedang sakaratul maut ataupun menjelang meninggal dunia, maka malaikat maut itu ada di sana ya. Nah, kemudian di sini apa sih makna beriman kepada malaikat Allah itu ya? Ya, jadi anak-anak kalian perlu ketahui ya, beriman kepada malaikat Allah itu artinya kita meyakini ya bahwa malaikat itu meskipun tidak bisa dilihat ya, tapi kita yakin malaikat itu ada, pasti ada ya. Itu ya. Malaikat Jibril pasti ada ya. Kalau malaikat Jibril nggak ada ya, mungkin kita sekarang tidak bisa membaca Al-Qur'an ya. Karena malaikat Jibril lah yang diperintahkan Allah ya untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi Allah ya, itu ya. Kemudian kita juga meyakini bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah. Jadi bukan berarti kita harus menyembah-nyembah malaikat, melainkan kita cukup percaya malaikat itu adalah memang betul adalah makhluk Allah juga seperti kita juga ya. Jadi malaikat itu melaksanakan sholat Pak, betul. Malaikat itu juga mengaji Pak, betul. Malaikat itu juga baca Al-Quran, nah, betul sekali. Nah, bahkan malaikat itu berzikir ya. Jadi disebutkan di salah satu hadis, malaikat itu kalau sudah berzikir
ya, itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti sampai kiamat tuh ya. Tuh, jadi malaikat itu kalau sudah diperintahkan oleh Allah kamu berzikir, maka berzikir terus selama belum dihentikan oleh Allah ya. Kamu membaca Al-Quran terus sampai kiamat selama Allah belum memerintahkan berhenti itu ya. Kayak robot pak ya. Kalau kamu tahu robot seperti itulah. Jadi malaikat itu diprogramkan ya. Kalau robot ini kan diprogram saya. Iya. Jadi kalau malaikat itu kalau sudah disuruh satu, udah terus dilaksanakan, tidak akan berhenti. Enggak kayak manusia, ya. Disuruh sholat, disuruh ngaji, malah bilangnya, ya bu, nanti dulu, lagi main game dulu. Nah, itulah manusia ya jeleknya. Jadi perbedaan malaikat dengan manusia, kalau malaikat itu kalau diperintahkan langsung berjalan terus sampai kapanpun selama belum dihentikan. Nah kalau manusia ya belum juga dilaksanakan sudah nanya dulu. Nah itulah manusia, perbedaan manusia dengan malaikat ya. Kemudian ya kita juga meyakini bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus ya, selalu patuh kepada perintah Allah ya, yang Bapak sebutkan tadi, tidak mati ya kecuali Allah mematikan ya. Kemudian diciptakan dari cahaya ataupun nur ya. Dan juga tidak makan dan tidak minum ya, nggak kayak manusia ya. Dan kemudian memiliki tugas-tugas tertentu, yaitu anak-anak ya. Nah, oke ya. Jadi itulah tugas-tugas malaikat, ciri-ciri malaikat ya. Nah, jadi kita tahu bahwasanya malaikat itu adalah ciptaan Allah juga. Kemudian kita percaya ya adanya malaikat. Kemudian kita juga tahu malaikat itu adalah ciptaan Allah yang dibuat dari nur, yang diciptakan dari nur atau cahaya. Dan beliau itu tidak makan dan tidak minum, serta memiliki tugas tertentu ya. Kalau kita tugasnya apa kepada Allah? Ayo, siapa yang tahu? Tugas kita kepada Allah itu apa? Yaitu beribadah ya. Sholat, puasa Ramadan, melaksanakan sunnah-sunnah ya, dan berbuat baik gitu ya. Jadi intinya kita selalu beribadah kepada Allah ya. Oke anak-anak ya. Kemudian cara mengenal malaikat ya, malaikat ada berapa? Ya ada 10 ya. Nah ini ya di halaman 73 sudah disebutkan ya, tinggal kalian baca ya. Tuh ya anak-anak ya. Iya, oke ya. Nah, kemudian anak-anak, tugas kalian di sini adalah ya di yang ini ya, gambar ini sayang ya. Tugas kalian di yang ini ya. Bapak minta ya kalian catat ya. Kalian buat resume ataupun catatan khusus ya di tugas minggu yang keempat ini. Ayo jelaskan mengapa ya semua amalan kita tercatat. Nah, jadi kalau kalian sudah memahami ini ya, ini modul ya. Modul ini sama dengan buku kalian ya. Nah, kalian catat di sini ya. Ayo jelaskan mengapa semua amalan kita tercatat ya. Nah, kemudian kalian boleh kirim via link ya, atau juga boleh melalui WA ya. Kalau melalui WA jangan lupa formatnya nama, kelas, kemudian minggu keberapa ya. Ini minggu keempat ya, jangan lupa ya anak-anak. Ini saja pertemuan kali ini dari Bapak. Mohon maaf atas segala khilafan. Bapak cukupkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.